Oke sahabat, jadi aku lagi bikin pewarnaan dengan teknik ekstraksi menggunakan kunyit. Jadi pertama kita harus geprek dulu pewarnanya sampai hancur. Nah, kalau udah hancur, pewarna kunyit ini bisa langsung dimasukin ke dalam sini. Tapi sebelum itu, aku punya juga nih bubuk kunyit yang udah jadi. Jadi bisa juga digunakan untuk membuat pewarnaan alam ini. Nah, ini prosesnya harus diaduk dulu sampai warnanya keluar. Jika pewarnanya belum kuat untuk terlihat masih muda, ini bisa kalian tambah lagi pewarna yang kunyit yang aslinya. Jadi ditambahin lagi. Kita sendiri yang atur warnanya mau muda atau tua. Selain kunyit, ada juga pewarna lain seperti jelawe, seperti ini. Ini kulit jelawe ya. Terus ada secang. Nah ini yang tadi saya gunakan, kunyit yang aslinya. Sebelum itu ini harus dikupas dulu. Kita lanjut ya. Nah, karena ini base-nya food color, kita bisa tambahin jenis pewarnaan lain seperti jelawe atau mahoni. Untuk penguatnya, kita bisa tambahkan sedikit garam ke dalam pewarna kunyit yang kita udah buat. Bahan pewarna dasarnya udah terjadi ya ini? Iya betul Mike. Nah ini lagi proses. Tapi aku udah ada yang udah jadi nih. Oh, udah ada yang jadi. Secang sama jelawe. Udah ini prosesnya sama? Sama. Wah, sama ya. Nah ini prosesnya udah jadi. Nah mungkin sahabat di rumah penasaran. Ini sebenarnya kita mau buat apa? Namanya tie dye. Nanti kita belajar sama ahlinya ya, Mbak Dea Ayu. Peduli pada warna alami Indonesia, Dea Ayu Devrilia mendirikan Selatan Studio pada tahun 2017. Perempuan kelahiran Bogor tahun 1993 ini lantas membuat produk dan pelatihan kriya wastra dengan menggunakan warna alami. Dan dalam pewarnaan, Dea menggunakan teknik tie-dye dan shibori. Tie-dye adalah teknik pewarnaan kain dengan cara digulung atau diikat untuk menghasilkan pola tertentu. Hasilnya lebih berwarna ketimbang shibori. Sementara shibori merupakan teknik pewarnaan dari Jepang dengan hanya terdiri dari warna indigo. Awalnya, Dea terlibat dalam penelitian menggunakan warna alami pada tahun 2014 di Universitas Negeri Jakarta. Karena hasilnya ramah lingkungan dan warnanya eksotis, Dea lantas kepincut untuk mendalaminya. Hingga akhirnya di tahun yang sama, ia ikut pameran ruang rupa warna alami bersama 17 perempuan muda lainnya. Nah, kita ngobrol kan lebih lanjut ya sama sahabat di rumah, tapi pakai dulu maskernya nih, ya kan? Dan paling penting nih, habis itu pakai hand sanitizer juga. Boleh. Boleh ya. Nah, udah. Nah, ini tadi kan prosesnya udah jadi seperti ini. Ini warna apa ya, Mbak? Nah, ini warna kuning dari kunyit yang tadi. Yang kunyit yang tadi ya. Ini prosesnya sampai bisa menjadi begini berapa lama? Sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Ini kunyit. Lalu ini? Ini yang merah warna dari secang. Dari secang. Wow. Terus kalau yang ini?
Ini agak kecoklat-coklatan dari kulit jelawe. Jelawe, oke. Kurang lebih yang lain sama ya? Ada yang belum disebut? Nah, ada dua ini. Ya, diangkat dong. Ini campuran secang sama mahoni. Oh, kombinasi ya? Kombinasi, jadi ada warna timpangnya juga. Oke, warna apa tuh ntar jadinya tuh? Warnanya sedikit ke merah kecoklatan, kayak lebih ke marun gitu. Oh, Atau wow. oranye ke tua gitu. Ya. Oke, Mbak, kita lihat dulu yuk sahabat di rumah. Hasilnya ketika dipakai pada kain ya. Kalau ini bisa jelaskan ini menggunakan apa aja nih Nah, bahan-bahannya? ini juga timpang, warna timpang. Tadi ada Ya. kunyitnya, ada secangnya, Ya. ada campuran mahoninya juga. Waduh, ini pasti prosesnya lama ya Pak ya? Lumayan lama kalau mau lebih tua seperti ini. Oke, nih. kalau yang ini? Nah, ini campuran sedikit jelawe sama kunyit yang banyaknya. Oke, begitu. Ini kan pasti menggunakan tekniknya tie-dye ya Mbak ya? Ya. Nah, mungkin sahabat di rumah juga penasaran apa sih itu sebenarnya tekniknya? Mungkin bisa jelasin nggak sih Mbak apa tuh? Nah, kalau tie-dye ini sebenarnya teknik tradisional. Mm-mm. Nah, kalau bahasa tie-dye ini sebenarnya dari Amerika Serikat awal mulanya. Masuk ke Indonesia dari tahun 1960 dibawa oleh pedagang India, pedagang Gujarat. Jadi diterima di Indonesia. Nah, di berbagai daerah di Indonesia memiliki nama yang beda-beda juga. Seperti di Jawa, misalnya ada jumputan atau ada tritik. Nah, itu karakternya beda-beda. Ada juga dari Sumatera, kita bilangnya pelangi atau cinde, lebih warna-warni, colorful. Nah, terus ada juga dari Kalimantan, kita sebutnya sasirangan gitu. Tapi hasilnya semua soft begini ya Mbak ya? Nah, karena ini menggunakan pewarna alami, jadi hasilnya lebih soft. Soft. Oh, jadi ada perbedaan kalau menggunakan pewarna alami sama pewarna sintetis begitu ya? Iya, nah kalau pewarna sintetis warnanya lebih cerah, colorful. Tapi kalau pewarna alam memang soft tapi lebih ramah lingkungan. Oh, wah, itu paling penting ya sahabat. Nah, gimana kalau pagi ini kita coba membuat kaos dengan teknik tie-dye? Iya, boleh ya? Boleh. Ayo Mbak, ditunjukkan. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan ke sahabat di rumah apa saja nih bahan-bahan yang diperlukan. Pasti kaos lah ya. Iya, kaos. Nah, sebelum memulai proses tie-dye, sebenarnya kaos ini harus sudah dimordanting. Nah, ini aku bawa yang udah dimordanting juga. Iya. Nah, ini melalui proses pembersihan dulu agar warnanya masuk lebih mudah. Gitu. Jadi harus proses pembersihan dulu ya, supaya warna-warna yang tadi itu bisa menyerap gitu ya. Iya, betul. Dan ini harus bahannya katun juga. Nah, karena ini kaos, jadi combat, apalagi combat 30S, ini lebih mudah masuk juga warnanya. Proses ya, di sini ada tie-dye, banyak banget sebenarnya jenisnya. Nah, yang paling khas ada spiral tekniknya. Jadi caranya kita putar aja kaosnya, dijumput dari tengah, terus diputar. Oh, semuanya Mbak ya? Semuanya. Dijumput dari tengah terus diputar ya? Kita ikat menggunakan karet. Oh. Nah, untuk proses pewarnaan, selain disemprot menggunakan botol seperti ini, bisa juga dicelup. Bisa juga, macam-macam deh. Karena teknik tie-dye ini bebas banget. Bebas, sesuai dengan ekspresi hati kita ya, mood kita. Juga. Ya. Boleh aja. Nah, kita pakai ini ya, biar. Ya. Nah, kira-kira setelah itu diangin-anginkan ya? Diangin-anginkan. Berapa lama itu diangin-anginkannya? Nah, ini sekitar, kalau dalam keadaan panas tapi nggak langsung kena matahari, ini cukup sejam, 2 jam. Oh, sejam sampai 2 jam. Oke, boleh
udah kira-kira kita lihat bentuknya Mbak. Oke, nah cukup kita bisa pakein tawasnya. Iya. Nah, ini sebenarnya bisa disemprot juga, bisa Atau dituang langsung ya? Oke. Sedikit-sedikit aja. Sedikit aja ya, nggak usah semuanya gitu ya Mbak ya? Oke. Nah, ini bisa kelihatan nih hasilnya, perubahannya. Wah. Si secang ini jadi Ya. agak keoren-orenan. Ya. Nah, ini dia. Moment of truth. Deg-degan juga Deg-degan nih. kan? Lihat hasil karya dari Mbak Dea Ayu kan? Ini kalau misalkan belum masuk, kita tahu nih jadinya warnanya harus ditambahin lagi. Iya. Gitu. Nah, ini kalau susah kita bisa pakai karet, tapi karena ini gampang, Iya. langsung aja ya. Ya. Gimana nih? Aduh, ya bagus lah kelihatannya ya. Kelihatannya ya. Nah, Waduh. kita lihat nih. Nah, ini mulai. Wah, ini yang tadi kita jumput di tengah ya. Jumput. Jadi ada aksennya seperti berputar begitu ya. Iya, betul. Wah, ini dia nih sahabat nih dengan menggunakan pewarna dengan menggunakan teknik tie-dye ya. Tie-dye. Nanti masih ada lagi teknik lainnya kan? Betul. Apa namanya? Shibori. Nah, tapi nanti dulu Oke. ya penjelasannya usai jeda pariwara ya, masih bersama Mbak Dea Ayu. Wow, karetnya nih. Wah, penasaran ya sahabat di rumah. Tadi kita udah lihat ya. Ini pakai sub teknik Itajime gitu ya. Betul ya? Betul.